Mutiara Hikmah. Masalah yang ada di hadapan kita adalah masalah izzatul ilm, yang beliau bahasakan di sini dengan izzatul ulama. Bahwa ilmu agama yang kita miliki ayol ikhwah adalah ilmu yang sangat tinggi, ilmu yang sangat mulia. Karena ini bukan warisan sembarang orang. Ilmu ini yang mewariskannya kepada kita adalah para nabi dan para rasul. Beda dengan ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu kekuasaan, ilmu-ilmu yang lain. Mereka mewarisinya dari Fir'aun, mereka mewarisinya dari Haman, mereka mewarisinya dari orang-orang yang jauh di bawah derajat para nabi, di bawah derajat para rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Sungguhnya para ulama itu para pewaris para nabi, dan sungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi itu nggak mewariskan uang, nggak mewariskan harta benda. Bahkan syiarnya para nabi saking dijaganya oleh Allah, jangan sampai ada warisan nabi itu adalah harta. Maka Rasulullah pernah mengatakan, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi tidak bisa diwarisi, kami tidak diwarisi hartanya. Seandainya ada harta yang kami tinggalkan, maka itu jadi sedekah. Allah menginginkan agar warisan para nabi hanyalah ilmu syar'i. Maka kata beliau, faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dia itu mengambilnya, maka mengambil bagian yang sangat besar. Adapun ilmu-ilmu yang lain ya akhwan, ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu dunia itu diwarisi dari para pakar-pakar dunia. Fir'aun adalah puncaknya kekuasaan, Qarun adalah puncaknya orang kaya, Haman adalah puncaknya arsitek dan ilmu bangunan. Belum ada sampai sekarang bangunan atau kekuasaan sampai kayak kekuasaannya Fir'aun. Saking tingginya sampai berani ngaku jadi Tuhan, wa ana rabbukumul a'la. Belum ada sampai detik ini orang yang kaya sekaya Qarun, sampai kunci gudang hartanya. Ingat, harta di zaman itu tuh emas. Jadi emasnya itu taruh di gudang. Yang namanya gudang itu ya bukan 1x2 ya kawan. Gudang itu besar. Kunci gudangnya, kuncinya itu nggak mampu diangkat oleh 10 orang. Kuncinya bukan emasnya. Kalau emasnya nggak bisa dihitung. Belum pernah ada orang yang bisa kayanya Qarun. Haman pernah diperintahkan oleh Fir'aun, ya Haman ublini sarha la'alli abluhul asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Tatkala Nabi Musa datang mengatakan bahwasanya dia punya Tuhan dan Tuhannya ada di atas langit, dia memerintahkan Haman untuk membangun gedung pencakar langit. Harapannya Fir'aun, dengan gedung itu dia sampai ke tempat Tuhannya Musa, dan itu belum ada yang mampu menggapainya sampai sekarang. Ilmu dunia diwarisi dari mereka dan orang-orang semacam mereka. Maka ilmu syar'i adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat tinggi. Yang kedua ya kawan, ilmu syar'i, ilmu agama itu adalah ilmu surgawi, ilmu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu dunia adalah ilmu untuk mendapatkan kesenangan dunia yang fana ini, yang puncaknya dunia itu digambarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kayak seekor anak
kambing cacat mati teronggok di pinggir jalan. Lah, dan masih banyak beberapa hal yang lain keutamaan ilmu ini. Maka pemegang ilmu ini ya kawan, pemegang ilmu syar'i ini, pemegang ilmu agama ini hendaknya punya izzah, hendaknya punya keagungan jiwa, hendaknya punya kemuliaan jiwa. Dia merasa bahwasanya ilmunya jauh di atas ilmu yang lain. Ilmu yang dia miliki ini jauh di atas semua ilmu-ilmu yang lain. Karena semua ilmu-ilmu yang lain hanya untuk mencari dunia yang fana. Sedangkan ilmu ini adalah ilmu untuk menembus al-firdaus al-a'la, menembus firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala.